Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Ya, jadi atas nama tim Obsesi Hati dan juga Hope Channel Indonesia, kami mengucapkan Selamat Hari Ayah bagi semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Ya, dan Hari Ayah di Indonesia itu Ya. tepat jatuh tanggal 12 November kemarin ya. Iya, betul. Kalau di Amerika baru sekarang 12 November. Betul. setahu saya. Betul Cuman sekali. karena ini Hari Ayah untuk Indonesia ya. Iya. Tetapi berlaku juga untuk narasumber kita, Pendeta Kuntaraf, karena Oh, saya iya. yakin masih warga negara Indonesia ya. Jadi selamat Hari Selamat Ayah Hari juga untuk Raya. Pendeta Kuntaraf Hari atau Ayah. warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Ya, selamat Hari Ayah. Baik, topik pembahasan kita pada malam hari ini, jasa Bapa. Sesuai dengan perayaan Ya, tema Hari Ayah, ya. Hari Ayah saat ini. Dan sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, kami akan membacakan ayat tema yang terdapat di dalam Amsal 23 ayat 22. Amsal 23 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Mari kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami dapat berkumpul kembali untuk mempelajari pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kami. Kirimkan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengerti pelajaran ini dan dapat menghidupkannya. Berkati narasumber kami yang berada di North Carolina agar mereka senantiasa berada dalam keadaan sehat, diberkati dengan penuh sukacita dan dapat melayani dengan gembira dimanapun mereka berada, khususnya di dalam acara Obsesi Hati. Berkati jaringan yang dipakai baik kepada narasumber ataupun kepada para pemirsa. Berkati juga semua pemirsa yang menyaksikan ini dan pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kami masing-masing. Para tim Hope Channel Indonesia juga yang bekerja dan semua jaringan yang dipakai, Engkau berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, jadi topik kita pada malam hari ini judulnya Jasa Bapa. Ya, Jasa Bapa. Dan kita akan langsung saja mengingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, apabila pemirsa atau saudara punya pertanyaan mengenai topik pada malam hari ini mengenai ayah atau bapak atau jasa bapak, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa mengirimkannya ke akun media sosial daripada Hope Channel melalui Facebook dan juga YouTube. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi di sana, segar sekali terlihat Pendeta dan Ibu. Dan sekali lagi selamat Terima Hari kasih. Ayah, Pendeta Puji Kuntaraf. Selamat Hari Selamat Ayah. Hari Ayah, Pendeta Kuntaraf. Oh, terima kasih. Ya, saya rasa dihargai. Baik. Biarpun jauh dari Indonesia. Ya. Terima kasih. Kita langsung saja mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Silakan. Baik, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa kemarin adalah Hari Ayah, ya. Jadi kepada para ayah di mana saja berada, kami ingin ucapkan selamat Hari Ayah. Nah, kepada untuk anak-anak atau kepada istri atau ibu ataupun orang tua, ya, kita coba lihat bersama-sama apakah yang menjadi jasa daripada ayah atau jasa daripada bapak, ya. Nah, sudah dibacakan tadi bagaimana supaya kita harus mendengar kepada ayahmu yang memperanakan kau. Nah, dalam hal ini kita lihat ya bahwa sesuai dengan statistik ya kita dapatkan berita sebagai berikut. 72% pria dan 71% wanita mengatakan bahwa bapak yang baik harus memenuhi kebutuhan keluarga.
Jadi dengan demikian jasa yang sangat penting daripada seorang bapak adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, dan 32% yang mengatakan bahwa ibu harus menambah kebutuhan keluarga. Ya, kemudian 86% dari pria dan 90% dari wanita mengatakan bahwa ayah yang baik adalah memperhatikan dan berbelas kasihan kepada keluarganya. Ya. Nah, bagaimana peranan daripada ayah menurut Alkitab? Kalau kita baca dalam Markus 10 ayat 6 dan 7, dikatakan, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi di sini jelas bahwa sebelum menjadi seorang ayah, dia harus menjadi orang yang mandiri. Jadi bapak yang dapat mandiri. Nah, sekarang kita coba lihat peranan yang sangat penting bahwa seorang bapak haruslah memberikan waktu dan teladan kepada anak-anaknya sebagaimana yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi jelas sekali di sini bahwa seorang bapak itu harus model kepada anaknya, memberikan teladan kepada anak-anaknya. Nah, sekarang kita coba lihat di samping itu seorang bapak haruslah menjadi guru yang baik dan guru yang pertama sebetulnya kepada anak-anaknya. Ya, sebab mereka tidak pernah lihat orang lain kecuali yang pertama mereka lihat adalah ibu dan bapaknya. Jadi oleh sebab itu bapak itu harus menjadi guru yang pertama kepada anak-anak itu. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi harus diberikan pendidikan. Nah, kemudian satu hal yang sempat kita singgung tadi adalah bahwa bapak itu mempunyai peranan dalam menyediakan kebutuhan keluarga. Ya, kalau kita baca dalam 1 Timotius 5 ayat 8, tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kalau bapak itu nggak menyediakan kebutuhan keluarga, wah hebat sekali dibilang sampai orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Waduh, ini satu titipan yang sangat keras sekali ya. Kemudian kita coba lihat peranan daripada bapak yang lain ya, berbelas kasihan kepada anak-anaknya. Kita lihat dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti bapak yang sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi bapak yang baik adalah bapak yang menyayangi anak-anaknya. Jadi berbelas kasihan. Ya. Kemudian kita lihat lagi faktor yang lain bahwa seorang bapak yang baik adalah bapak yang mengapresiasi istrinya. Apa yang dikatakan oleh Raja Salomo di dalam Amsal 31 ayat 28 dan 29. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Jadi appreciate istri itu. Haruslah menghargai seorang istri. Ya. Peranan yang sangat penting sekali. Banyak sekali bapak atau suami yang tidak mempedulikan akan istrinya. Malahan meremehkan. Meremehkan dan sebagainya. Kita coba lihat lebih lanjut ya. Perlunya hubungannya dengan firman Tuhan. Ya. Di sini dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, jadi bapak yang baik itu menurut Alkitab adalah bapak yang pelaku firman, melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Oke. Kemudian kita coba lihat ini adalah satu peranan yang sangat penting. Banyak sekali para bapak yang hanya pintar ngomong saja ya, tetapi ternyata tidak melakukan apa yang dia katakan ya. Nah, sekarang kita akan lihat berikutnya peranan bapak menurut Alkitab. Harus menjadi bapak yang rohani. Ya, sebagaimana ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baik, ini peranan yang sangat penting sekali. Jadi seorang yang mempunyai buah roh, ya, termasuk kasih dan sukacita. Sebab bagaimana suasana rumah tangga kalau seandainya seorang bapak itu selalu murung, ya, dan tidak mempunyai belas kasihan, bahkan punya kekejaman, peranannya itu sangat buruk sekali dan memberikan teladan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Ya, kemudian satu faktor yang sangat penting adalah masalah kejujuran. Ya, sebagaimana dikatakan dalam Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kejujuran, dan orang tua harus menjadi teladan di dalam kejujuran, ya. Dan anak-anak itu memperhatikan. Jadi kalau misalnya anak-anak itu lihat dia punya orang tuanya tidak jujur, ya, kepada istrinya, atau tidak jujur di dalam bisnis, ya, tidak jujur di dalam memenuhi janji kepada anak-anaknya, itu pengaruhnya itu sangat negatif sekali. Kemudian kita lihat peranan berikutnya seorang bapak menurut Alkitab, yaitu mempunyai jiwa pengampunan. Dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Jadi banyak para bapak yang mengharapkan orang lain yang mengampuni. Bapak harus siap untuk mengampuni akan anaknya atau kepada istrinya, ataupun juga berbagai macam kesalahan yang telah terjadi. Ya, jadi ini adalah satu hal yang perlu kita harus ingat dengan baik. Ya. Kemudian kita lihat peranan bapak menurut Alkitab yang ke-11, ya, yaitu memiliki kebenaran. Dalam Amsal 3:33 dikatakan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Oke, jadi memiliki akan kebenaran, ya, ini faktornya yang sangat penting sekali di dalam rumah tangga. Kemudian, ya, faktor yang ke-12, peranan bapak menurut Alkitab tidak mau menyakiti hati anak-anaknya. Kalau kita lihat dalam Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi jangan provoke, jangan membuat anak itu jadi jengkel. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Banyak sekali anak-anak yang merasa jengkel oleh satu tindakan daripada bapaknya. Dan Alkitab sendiri yang sudah mengatakan supaya kita harus hindarkan hal ini. Ya. Kemudian kita lihat lebih lanjut faktor yang ke-13. Ya. Yaitu memiliki kesabaran. Kalau kita lihat dalam Amsal 22, 24-25, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. So, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tukang marah, jadi akhirnya kita pun rasa kita sudah cukup sabar. Ya. Dan memang sering kesabaran daripada para bapak itu diuji, ya, sebab anak itu tidak semuanya sama. Ada yang anak langsung dengar-dengaran, tetapi anak yang bandel mungkin kita rasa, ya, atau mungkin kita sebut nakal, ya. Tetapi orang itu harus memiliki kesabaran dalam mengajar, dalam membimbing, dalam melatih anak-anak ini untuk tetap menjadi anak yang baik, ya. Faktor yang sangat penting sekali. Kemudian setiap orang tua harus mendoakan anak-anaknya, seorang bapak yang baik. Kita lihat di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 19. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan baik yang persiapannya telah kulakukan. Jadi inilah yang telah dibuat oleh Daud, ya, di hari tuanya, pada saat dia memberikan tanggung jawab kepada anaknya untuk menggantikan akan dia, maka ia berdoa, ya, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang kepada segala perintahmu. Pemirsa yang berbahagia, sangat penting kepada orang tua untuk mendoakan akan anaknya setiap hari. Inilah yang kami buat. Kami doakan untuk anak-anak kami setiap hari, dan juga cucu-cucu kami, ya, supaya mereka tetap, ya, setia dan tetap mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan sangat penting sekali, ya. Sebab sukacita daripada orang tua adalah melihat bagaimana anak-anak boleh rohani dan tetap bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Kami sedang hari Sabat kemarin, misalnya anak kami berkhotbah, dia salah
dia sebagai salah satu ketua di jemaat kami, di mana kami adalah anggotanya. Dia yang khotbah, ya itu satu sukacita, ya. Kita harus tetap mendoakan akan anak-anak kita, oke? Kemudian ada karakteristik tambahan dari Bapak yang ideal. Ya, harus gigih. Ya, mempunyai pengertian, ya, mempunyai kasih sayang, belas kasihan, dan adil. Ya, jangan membedakan satu anak dengan anak yang lain. Jadi, kalau kasih hadiah tetap harus sama-sama. Iya, sebab nanti dia bilang, oh nggak fair ini, tidak adil ini. Jadi apakah anak yang besar, anak yang kecil sama, dia harus kasih. Jangan sampai seorang anak mengatakan, aduh, mama mencintai yang adik saya lebih daripada kepada saya. Ini adalah satu hal yang harus dihindarkan. Ya. Kemudian harus karakteristik tambahan dari Bapak yang ideal adalah saling menghormati. Ya, sebagaimana kita katakan, bukan menghormati kepada anaknya, privasinya juga dihormati, kepada istri diapresiasi, ya. Jadi saling menghormati. Jadi keadaannya ya. Kalau kami mau pergi ke kamar cucu kami ketok pintu. Iya, padahal dia masih kecil. Umur 11 tahun. 11 tahun atau 9 kami ketok pintu dulu. Ya. Kalau dia... Kami ketok pintu, ya. Jadi tidak langsung masuk begitu saja. Kita harus menghormati akan dia. Iya. Terus kemudian harus positive thinking. Iya. Positif, ya, memandang bahwa walaupun anak itu nakal, misalnya kita harus memandang bahwa nakal itu artinya dia aktif, ya, daripada hanya diam-diam saja, ya. Jadi kita harus coba bimbing anak ini untuk sesuatu hal yang baik, aktif untuk perkara yang baik. Jadi kita mempunyai sifat yang sangat positif untuk anak-anak kita. Kemudian adalah Bapak yang ideal, Bapak yang rajin. Kalau anak-anak lihat Bapak kita, aduh, kok tinggal di rumah aja, duduk-duduk, nonton TV. Atau istri yang kerja. Iya, biarlah. Kan Bapak cuma kerja di luar, kalau istri kerjanya di dalam rumah. Biarlah istri jungkir balik, kasih bersih rumah, nyapu lantai. Dan kerja di luar lagi. Iya, aduh, tapi harus menunjukkan kerajinan. Ya. Dan juga orang tua atau bapak yang baik adalah bapak yang lembut, ya. Dia tetap tegas tetapi mempunyai kelemah lembutan, dan orang tua, anak-anak bisa melihat orang tua yang sangat mengasihi akan dia, yang suka berdamai. Jadi dia bisa lihat bahwa oh papanya mau forgiving, ya, mau mengampuni orang yang berkesalahan. Tapi kalau dia sudah lihat, oh bapak ini mau balas dendam, di situ dia sudah belajar. Sebab ingat, anak-anak learn by modeling. Jadi kalau ada masalah dengan tetangga, ya, hanya oleh sebab dia punya misalnya daun-daun daripada pohon tetangga itu kena kita punya tanah, ya, ke halaman, kemudian dia marah-marah dan sebagainya, ya, maka itu memberikan contoh yang atau teladan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Kita harus menunjukkan bahwa kita suka berdamai dan mengasihi kepada tetangga yang mungkin melakukan suatu tindakan yang tidak baik sekalipun. Iya. Kemudian yang ke-10 kita lihat anak yang rendah hati, ya. Jadi mau ikut firman Tuhan. Jangan pikir bahwa kita itu lebih pintar daripada Tuhan pencipta kita. Rendah hati termasuk di dalam kesediaan untuk minta maaf, menghargai pendapat orang lain, ya, sangat penting sekali. Kemudian mau menerima kita seadanya, ya. Jadi banyak orang katakan, wah, kamu anak saya kalau kamu baik. Kalau kamu tidak baik, saya tidak terima lagi. Itu adalah satu tindakan yang salah. Kita harus menerima dan menghargai akan anak dan menerima dia sebagaimana dia ada. Ya, kalau seandainya melakukan kenakalan, ya, dia tetap anak kita dan kita harus kasih dan bagaimana membimbing dia untuk mempunyai sifat yang baik. Ini satu perkara yang sangat penting sekali untuk sifat Bapak, sebab saya tahu Bapak yang demikian keras sekali, ya, langsung tidak mengakui anaknya oleh sebab misalnya anaknya itu melakukan suatu tindakan yang dia tidak restui, ya. Tidak boleh. Kita harus menerima anak itu sebagaimana adanya. Ya. Sama seperti Tuhan menerima kita dengan penuh kasih sayang. Ingat itu anak yang hilang itu bagaimana Tuhan itu menerima, biarpun dia sudah menghilangkan uang-uang yang diberikan oleh bapaknya kepadanya, tapi dia katakan, kamu bukan jadi anak, kamu adalah anak yang sudah kembali ke rumah. Kita begitu juga harus menerima anak kita sebagaimana adanya dan mendidik mereka.
Kemudian kita lihat bahwa bapak yang baik, yang ideal adalah bapak yang sangat mendukung. Sangat mendukung akan anaknya, pandangannya kita terima, ya, kemudian kita bimbing, kemudian apapun rencananya. Sebab kadang-kadang orang tua katakan anak saya harus jadi dokter, ya padahal dia mau jadi guru, ya. Kita harus memberikan dukungan sebab sesuai dengan interest dan bakat daripada seseorang. Banyak orang, anak-anak yang oleh sebab orang tuanya mau jadi dokter, betul-betul dia jadi dokter, tetapi sebab dia sendiri tidak mau jadi dokter. Ya. Jadi sesudah tamat dia kasih, sudah tamat ini teman saya ini sudah tamat, dia berikan itu apa Ijazahnya kepada kasih tunjuk sama bapaknya. bapaknya. Saya ini bukan orang bodoh, saya bisa jadi dokter, tapi saya tidak mau. Saya mau jadi businessman. Jadi businessman dan ijazahnya dikasih sama bapaknya. Ya, baik. Nah, sekarang oleh sebab jasa-jasa daripada bapak yang demikian banyak, maka kita tahu bahwa perlu apresiasi kepada bapak. Ya. Jadi Kenapa? Ya, karena ya bayangkan bapak itu sudah begitu kerja keras buat kita, tidak ada thankfulness-nya, tidak ada merasa berterima kasih kepadanya. Itu salah satu perkara yang sangat tidak timbal balik ya. Jadi kita perlu sebagai anak-anak untuk menunjukkan apresiasi kepada bapak selagi bapak kita masih hidup. Jadi ada atas peranan yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Semua kita ya mempunyai bapak ya, dan banyak yang bapak telah berkorban untuk anak-anaknya sebagaimana yang kita sebut tadi ya, jasa bapak. Maka anak harus memberikan apresiasi kepada orang tuanya atau kepada bapaknya. Dan bagaimana masalahnya dan sikap anak-anak di akhir zaman? Kita coba lihat di 2 Timotius 3, 1 dan 2. Ya, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Jadi kita bisa lihat sendiri memang sudah dikatakan bahwa di akhir zaman kadang-kadang orang itu lebih cenderung untuk memberontak kepada orang tua. Kasihan sekali padahal orang tua begitu bersusah payah menjaga, mendidik dan juga mencari makan untuk anak-anaknya. Tapi tidak ada appreciation sama sekali. Jadi memberontak kepada orang tua, kita dengar bahwa ada anak yang pukul orang tuanya sendiri. Bahkan ada anak yang bunuh orang tuanya sendiri untuk mendapatkan warisan dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang telah dinubuatkan oleh Alkitab manusia di akhir zaman. Tetapi itulah yang kita harus hindarkan sejauh mungkin ya. Baik, apakah artinya ya menghormati orang tua? Kita coba lihat di dalam buku Patriarchs and Prophets ya, Patriarchs and Prophets halaman 309. Dikatakan orang tua berhak memperoleh kasih dan hormat yang melebihi kasih dan hormat yang dapat dinyatakan kepada orang lain. Allah sendiri yang telah meletakkan ke atas bahu mereka satu tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang telah dipercayakan kepada pengawasan mereka. Telah menetapkan bahwa selama tahun-tahun permulaan dari kehidupan seorang, orang tua akan berdiri di tempat Allah kepada anak-anak mereka. Dan ia yang menentang wewenang yang benar dari orang tuanya berarti menolak wewenang Allah. Ini adalah satu Statement yang keras. Statement yang sangat keras sekali dan sangat penting. Kalau kita menolak wewenang daripada orang tua, maka kita sama dengan menentang akan Tuhan. Tuhan ya. Kemudian berbicara tentang hukum yang kelima di dalam buku yang sama halaman 308 dikatakan sebagai berikut. Hukum yang kelima menuntut agar anak-anak menunjukkan bukan hanya sikap hormat, ketaatan dan perturutan kepada orang tua mereka, tapi juga memberikan kepada mereka kasih dan kelemah lembutan, meringankan beban mereka dan menjaga nama baik mereka dan menolong serta menghiburnya pada masa tuanya. Jangan kalau sudah tua disepelekan. Tidak dipedulikan dimasukkan saja di rumah jompo. Aduh, kasihan sekali. Itu kita harus ingat bahwa kita harus ingat termasuk ya menjaga nama baik mereka ya. Jadi walaupun jauh tetap orang akan melihat bahwa kita adalah anak dari disebutlah bapaknya dan mamanya. Suatu bapaknya dan dikenal sebagai seorang yang baik. Dan menghibur pada masa tua. Ini satu peranan yang sangat penting yang diberikan di dalam hukum yang kelima. Ya. Nah, bagaimana sikap anak kepada Bapa menurut Alkitab? Kita lihat dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak,
Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkit amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kita diminta untuk menghormati orang tua kita. Apalagi kalau orang tua itu masih hidup. Banyak sekali kita lihat, wah waktu hidup tuh dimarah-marahin orang tuanya, dikucilkan anak orang tuanya, padahal orang tua sudah begitu bersusah payah mendidik anak. Nanti kalau sudah meninggal, waduh, meraung-raung dan itu Meraung-raung, sudah nggak guna. menangis dan sebagainya. Orang tua sudah nggak. Kami lihat sendiri dengan mata kepala sendiri apa yang telah terjadi. Ya. Dan sangat Jadi kita harus tunjukkan hormat pada saat mereka masih hidup. Iya. Dan ini adalah satu perintah yang penting dikatakan. Ya, baik, kita coba lihat di dalam tulisan lebih lanjut dari tulisan Paulus dan apa yang dikatakan di dalam Patriarch and Prophets. Ya. Hal ini menurut Rasul adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Itu terletak dalam Efesus 6 ayat 2. Lalu dalam Patriarch and Prophets halaman 308, bagi Israel yang mengharapkan dengan segera akan memasuki Kanan, itu merupakan satu janji kepada yang menurut. Janji akan menikmati umur yang panjang di negeri yang baik itu. Tapi itu mempunyai satu arti yang luas, yang mencakup semua Israel Allah dan menjanjikan hidup yang kekal di atas bumi ini bila mana itu telah dibebaskan dari kutuk dosa. Nah, jadi janji ya untuk mereka yang hormat kepada orang tua, dikatakan mereka akan punya umur yang panjang. Ini untuk orang Israel dan kepada kita semua, umur yang panjang bukan hanya di dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di surga nanti. Iya. Baik. Nah, sekarang kita coba pikirkan berbagai macam ide untuk mengapresiasi kepada Bapak. Iya. Ya, yang pertama ya kita katakan langsung terima kasih Bapak Terima atas kasih segala Ayah. Ya. yang atas sudah kerja keras, sudah memberikan kami makanan, pakaian dan sebagainya. Say thank you langsung aja. Ya, atau berikan kartu pada hari Bapak ya, Iya. seperti kemarin ya, Iya. berikan kartu ucapan terima kasih, kami selalu dapatkan kartu dari anak kami ya, Iya. ya pada hari Bapak ya. Iya. Tetapi kalau di Amerika ini hari Hari Bapaknya adalah bulan Juni. Iya. Ya. Iya. Jadi Juni, beda ya. dengan di Indonesia yang hari bapaknya bulan November. Atau kita undang makan di restoran pada hari bapak supaya sama-sama kita bilang, Papa, saya yang bayar sekarang. Karena Papa selama ini yang selalu bayar, kami akan mau makan di restoran bersama-sama. Ya. Atau mengundang Bapak untuk melancong atau memancing misalnya kalau suka mancing, atau kalau dia suka mancing ya, Iya. ayo sama-sama. Jadi ambil waktu bersama dengan Bapak yang sudah makin tua, kadang-kadang merasa kesepian sebab anak-anaknya tidak lagi peduli dengan dia. Anak-anaknya sibuk dan sebagainya, tetapi hari ini ambil khusus dengan Bapak. Atau masak makanan kesukaannya pada hari Bapak. Wah, akan senang gitu. Ini masakan saya loh. Terus terang saya katakan ya, waktu saya hari lahir, cucu kami itu masak. Oma, don't come into the kitchen. Jangan masuk di dapur. Dia yang masak, bikin semuanya. Semua diikut instruksi dari anak kami bagaimana cara masak. Wah, senang sekali kita. Apalagi kalau orang tua merasakan bahwa ini adalah masakan bapak, masakan anaknya sendiri yang dibuat untuk hari bapak. Wah, bahagia, gembira, sukacita mereka. Jadi ajak jalan bersama-sama atau menulis surat kepadanya, Ya, itu itu sangat bagus sekali. Ya, Ya. atau mau menolong membersihkan kebunnya itu bukan saja hanya dengan perkataan, tapi kita meringankan bebannya. Ya. Atau berikan hadiah pada hari Bapak, ya, apa kesukaannya dan sebagainya. Iya. Kemudian buat video mengenai Bapak dan hal yang Anda kerjakan bersama dengan Bapak, ya. Iya. Kemudian ada beberapa hal yang lain yang kita akan coba berikan dengan cepat, misalnya pelajari sejarah hidupnya dan buat slideshow. Wah, itu senang sekali ya. Ini seperti anak kami cucu kami baru umur 6 tahun dirayakan minggu lalu. Wah, jadi anak kami itu membuat slideshow bagaimana anak itu dari umur 5 tahun sampai umur 6 tahun dia Sampai punya 9 kehidupan. tahun. Ya, sampai 9 tahun ya. Jadi dia itu wah
Senang sekali. Anak itu yang baru umur 9 tahun sudah merasa appreciate itu. Apalagi kalau bapak kita. Dia Iya. lihat itu slideshow. Waduh, benar-benar saya di-appreciate rupanya. Main games kesukaannya atau Iya, berikan sehari penuh dan menyatakan dan merayakan bersama dengan dia dengan kegiatan ataupun makanan favoritnya ya ya. sekali. Dan hari Bapak khusus untuk Bapak Ya. ya. Tuliskan semua yang dia telah capai dan sampaikan kepadanya. Wah, senang sekali bapak itu. Ya, buat sesuatu yang akan menjadi hobinya. Misalnya greenhouse yang dapat digunakan untuk dia menanam. Oke, kita buat greenhouse. Papa sama saya biar sama-sama menanam. Tanamkah apakah timun, apakah Kangkung. kangkung ya, ataukah apakah buah-buahan. Itu menjadi hobi daripada papanya. Tuliskan berbagai lelucon yang pernah diberikan kepada Anda sewaktu kecil. Itu akan senang sekali dia melihat, oh ya, waktu saya kecil memang saya sering kasih ketawa anak saya dengan memberikan lelucon. Jadi dia diingatkan kembali. Kemudian pergi camping bersama sebagai keluarga ya, ini adalah hari ayah ya, Iya. camping sama-sama ya. Ya, atau ajak berenang bersama atau kegiatan lain yang disukainya, main badminton misalnya. Atau Bawa ke spa agar dia punya pengalaman di massage dan dan sebagainya. sebagainya Wah, ya. senang sekali Ya, dia, waktu relax. hari ibu Kathleen selalu dibawa ke spa. Iya, iya, oleh anak kami dan keponakan kami bersama saya dan kakak saya pergi ke ini. Ya. Jadi pokoknya kita merasa kita di-appreciate. Habis itu kita makan di restoran sama-sama. A full day, full of appreciation ya. Sangat dihargai ya. Kemudian mempunyai kebaktian bersama dan masing-masing anak memberikan penghargaan kepada Bapak yang tercipta secara spontan ya. Jadi bicara secara langsung ya bagaimana saya appreciate bapak saya. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting sekali ya. Jadi hal yang perlu kita ingat ya, semua kita berhutang budi kepada Bapa kita. Iya. Ya, semua ya, Iya. tanpa kecuali ya. Ya, sebab bapak yang telah membesarkan kita bersama dengan ibu. Dan sebab itu kita sebab banyak yang ingat jasa Bapak setelah Bapak meninggal. Nggak guna. Ya, Dia sudah sering nggak ya tahu. untuk merenung-renung kebaikan Bapak, tetapi kita harus tunjukkan kebaikan itu sementara Sementara mereka dia masih masih hidup. hidup. Jadi sangat penting untuk memberikan apresiasi kepada Bapak sementara Bapak masih hidup. Ya. Memberikan apresiasi kepada bapak bukan hanya akan membuat bapak senang, tetapi juga memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Sebab dia merasa, wah, segala usaha saya yang begitu berat itu diperhatikan dan dihargai. Jadi dia merasakan hidup itu sangat berarti ya, oleh sebab dihargai. Coba kalau misalnya kita tidak menghargai akan Bapak kita, maka Bapak kita itu merasa ya buat apa lagi hiduplah ya. Nah, akhirnya kesehatannya makin lama makin menurun dan akhirnya kita kehilangan mereka ya. Ya. Anak-anak juga memperhatikan sikap kita kepada orang tua. Dan anak itu akan jadi teladan kepada anak-anak kita untuk bagaimana bersikap kepada Anda. Saya pernah melihat bagaimana seorang anak itu dia begitu judes kepada bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri nih dikasih makan, dia bilang, oh, bapak selalu makan ini piring-piring pada pecah. Sudah dia kasih piring kayu, duduk di ujung sana. Aduh kasar banget. Dia bilang, duduk di ujung sana, makan dengan ini. Terus datang anaknya yang kecil, oh, nanti kalau mama sama papa sudah tua, saya juga akan buatkan begitu ya. Suruh bapak mama duduk aja di ujung-ujung kamar makan itu, makan dengan piring kayu. Aduh, saya lihatnya pun itu sangat sedih. Jadi kita harus memberikan teladan yang baik karena anak-anak kita melihat bagaimana caranya kita memperlakukan orang tua kita. Baik, jadi sekarang kita tiba kepada kesimpulan ya. Iya. Peranan Bapak sangat penting dalam Alkitab. Kita sudah lihat itu semua. Kita semua harus mengapresiasi semua perhatian, kasih sayang, usaha, dan pengorbanan kepada Bapa, kepada anak-anaknya. Jadi apresiasi adalah sangat penting. Ya. Kemudian kita dapat mengapresiasi Bapak pada hari Bapak atau kapan saja sementara kita masih mempunyai kesempatan. Ya. Jadi jangan tunggu nanti waktu hari Bapak kita berikan apresiasi. Saya Every percaya day. we Kita have berikan. to do that every day. Ya. Ya. Terus penghargaan terbaik adalah kita menunjukkan hormat kepada Bapa dan mengikuti nilai-nilai yang telah diajarkan kepada anak-anaknya dan memelihara reputasinya walaupun kita jauh dari orang tua. Saya sangat bersyukur bahwa selama papa saya masih hidup dan orang tua kami tetap selalu menunjukkan hormat kepada mereka sehingga sekarang meskipun mereka sudah tiada,
kami tidak ada rasa penyesalan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada Kita sudah penyesalan sama buat yang sekali. terbaik sementara buat orang mereka tua. masih hidup. Ya. Demikian juga dengan pemirsa sekalian, berikanlah apresiasi kepada orang tua sementara mereka masih hidup. Ya. Baik, itulah pembahasan kita sekarang ini. Kita boleh teruskan kembali kepada moderator untuk acara berikutnya. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk pelajarannya sangat baik ya. Iya. Sangat indah sekali, betul. Walaupun untuk bagi saya sedih karena saya sudah yatim piatu. Tetapi saya punya papa mertua ya dari istri saya, dan itulah kita boleh memberikan apresiasi. Dan kepada para pemirsa yang ada di rumah yang mungkin lupa belum memberikan apresiasi kepada bapak kita, belum terlambat. Sampaikan apresiasi saudara pada saat ini. Kalau dia duduk di sebelah saudara, langsung peluk. Aduh papa, terima kasih setelah dengar pembahasan pada malam hari ini ya. Jadi belum terlambat untuk memberikan apresiasi kepada papa kita. Bapak kita nggak butuh kita kasih uang ya. Dengan ucapan terima kasih pun sudah sangat berbahagia kalau kita peluk dia ya. Baik. Baik, sekedar mengingatkan, kami kembali sampaikan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita malam ini, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya di Facebook ataupun YouTube. Sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam hari ini, kita akan mengikuti yang satu ini. Halo guys, selamat datang di behind the scene video klip Ayah. Halo guys, selamat datang di behind the scene video klip Ayah. Biasanya kalau di rumah tuh sama papa kayak gimana sih? Kalau sama papa ya biasa-biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana, tapi tetap sayang dong pastinya. Action, jalan. Om duduk. Oke, karena papaku lagi di luar kota sekarang, mungkin aku doain aja supaya dimanapun dia berada bisa jadi berkat bagi orang lain, terus bergantung kepada Tuhan. Hai Nael. Hai kakak. Action. Nael syuting pura-pura bobo, terus ada mimpi buruk. Nah, pesan buat papa kamu apa nih? Selalu sehat selalu. Dua-duanya. HP iya, mak nih. Tapi kan jangan langsung lihat kamera ya. Lihat dia terus. Halo, saya Lius Mampo. Ya, pesannya adalah hormatilah ayah dan ibumu, karena firman Tuhan katakan supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan janjikan buatmu. Jadi menghormati ayah sama seperti juga kita menghormati Tuhan. Ya, karena apapun yang dilakukan ayah dan juga ibu itu semua untuk kebaikan anak-anaknya. Kal, aman Kal? Oh, aman sekali. Aman? Aman. Oke. Nantikan Hope Music Hari Minggu 12 November 2023 Hanya di Hope Channel Indonesia. Cut! Baik, kembali lagi di Obsesi Hati. Dan malam ini kita tidak hanya berdua, Ya. seperti biasa kita ada juga bintang tamu kita. Di segmen kedua ini Yang kedua ini ya. Mungkin boleh dikenalkan dan berasal dari mana mereka? Baik, kami panggilkan tamu kita. Silakan join di Layar ya. di layar. Siapa namanya? Mungkin dikenalkan langsung. Ya, Halo, Shalom. Shalom. Halo, shalom, selamat malam. Nah, ini pasti Dedi Reynaldi. Ya, dari Ya, Bali. Betul ya? Belum Apakah terlihat wajahnya? Terlihat wajahnya yang ganteng ini belum terlihat di layar televisi Hope Channel ini. Oh, oke, Oke. masih dipersiapkan ya. Baik. Baik, mungkin sapa dulu yang satu lagi. Baik.
kita ada Dedi Renaldi dan satu lagi boleh bersuara. Shalom, selamat malam. Saya tahu namanya Lisa ya. Bisa bersuara kah? Selamat malam Lisa. Selamat malam. Selamat malam. Lisa ada di mana ini posisi sekarang kira-kira? Ada di Air Madi di Unclub. Oh, dari Manado. Baik. Jadi di sana Senang tuh sekali. nggak pernah kedinginan karena airnya Madidi terus ya. Air Madidi. Ya Lisa ya. Jadi selama bergabung kepada Lisa dan juga Dedi ini luar biasa nih, satu dari Manado, satu dari Bali. Iya. Join di acara pada malam hari Dan ini. mereka waktu Indonesia Tengah ya. ya. Jadi satu udah jam 9 Ya, kurang jam ini 9 sekarang di saya. sana. Di sana ya. Wah, oke, baik. Kita boleh tanya-tanya sama mereka. Oh, mungkin kita harus tanya dulu. Oh, Lisa agak gelap ya. Nanti wajah cantiknya nggak terlihat. Apa bisa diterangin? Ya. Oh, kalau Dedi sudah mantap, Dedi. Iya. Dedi gantengnya sudah kelihatan. Jadi kalau Dedi ya. Kalau Lisa, oke nanti sambil jalan bisa diterangin Lisa ya. Baik. Mungkin kita ada pertanyaan. Sebelumnya, Dedi Lisa ini masih single atau sudah berkeluarga atau bagaimana? Dedi dulu. Dedi silakan. Masih Tinggal. mahasiswa. Mahasiswa. Oh, masih single. Wow. Baik. Oke, kita ada beberapa pertanyaan nih untuk kalian berdua ya. Pertanyaan pertama saya akan bacakan kepada Dedi duluan ya. Yang pertama, kenapa Hari Ayah harus dirayakan? Dan apa arti ayah bagimu? Silakan Dedi. Menurut saya, kenapa Hari Ayah harus dirayakan? Karena selama ini yang saya lihat tuh entah itu di postingan-postingan Instagram, di postingan sosial media, selalu yang sering diangkat itu tentang ibu dan sedikit sekali tentang ayah. Jadi menurut saya sekali-sekali figur seorang ayah itu perlu dirayakan juga. Karena memang seorang ayah itu notabene ada seorang laki-laki yang dimana laki-laki itu jarang sekali menerima pujian-pujian ataupun ucapan-ucapan selamat seperti itu. Jadi menurut saya untuk menghargai para ayah di luar sana yang merupakan tulang punggung keluarga dan juga sosok penting dalam rumah tangga. Jadi menurut saya perlu untuk dirayakan. Dan untuk menjawab pertanyaan apa sosok ayah bagi saya, menurut saya sosok ayah itu bukan hanya sekedar sebagai tulang punggung keluarga, tetapi dia adalah guru ataupun juga patokan kehidupan anak laki-laki seperti saya. Kebetulan saya anak laki-laki tertua dan yang nanti suatu saat akan menjadi tulang punggung keluarga juga. Jadi menurut saya banyak belajar dari sosok ayah. Bagaimana menjadi seorang pria, bagaimana menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab, dan itu semua tidak bisa saya dapatkan di pergaulan saya, di pendidikan saya bersekolah, berkuliah. Itu hanya bisa saya dapatkan ketika saya melihat sosok ayah di rumah tangga. Jadi sosok ayah bagi saya itu bukan hanya sebagai seseorang yang menyediakan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga sebagai patokan kehidupan saya. Jawabanmu ya. Tetapi saya juga setuju. Jujur saya baru tahu Hari Ayah tuh dalam beberapa waktu terakhir ini karena Hope Channel panggil saya. Sebelumnya saya nggak tahu Hari Raya di Indonesia tuh, Hari Ayah itu ada di Indonesia itu. Saya baru tahu akhir ini. Terus terang aja ya. Jadi, wow ternyata 12 November tuh Hari Ayah di Indonesia. Ya karena memang betul. Sepertinya orang hanya mengingat Hari Ibu aja gitu ya. Padahal peran ayah juga sangat penting. Saya setuju, Dad. Baik. Kemudian kita panggilkan Lisa. Lisa. Ya, boleh menjawab pertanyaan yang sama, Lisa? Sudah kelihatan. Silakan, Lisa. Malam. Malam ya. Silakan, Lis. Sosok ayah bagi saya yaitu seorang ayah itu selalu mendukung saya dalam kehidupan saya, selalu membimbing dan menjadi pelindung. Kalau menurut Lisa, kenapa Hari Ayah harus dirayakan? Ya,
Kenapa hari ayah itu harus dirayakan? Menurut Lisa? Bagi saya karena seorang ayah itu menjadi seorang yang pelindung, sangat berharga, dan penyokong bagi kehidupan saya. Oke, Oke. Pak. Sepertinya supporternya banyak di kamar itu ya, karena kedengaran suaranya. Lagi di asrama ini Karena sepertinya. dia pasti lagi di asrama ini. Baik, terima Baik, kasih baik. Lisa. Nah, saya mau tanya lagi nih untuk Lisa dan Dedi. Ya, sekarang untuk Lisa dulu, kita digantian ya. Hal apa yang paling berkesan yang tidak akan Anda lupakan dengan ayah Anda? Jadi Lisa, apa hal-hal yang berkesan yang Lisa nggak pernah lupakan? Dedi juga nanti. Silakan Lisa dulu. Yang berkesan bagi saya yaitu saat saya diajarkan membawa motor. Oh. Itu momen yang sangat berharga bagi saya. Oke. Oke. Dedi, apa yang paling berkesan, Ded? Yang paling berkesan untuk saya adalah ketika saya waktu itu harus berkuliah dan saat itu memang harus merantau lah istilahnya, harus keluar daerah. Di situ karena saya baru banget untuk belajar merantau, di situ ayah saya mengantarkan saya melalui perjalanan dari rumah saya menuju tempat saya untuk berkuliah. Di situ banyak sekali ayah saya memberikan banyak nasihat untuk saya. Kalau misalnya nanti di perantauan bagaimana, itu menurutku, karena jujur aku sama ayahku sendiri itu namanya sebagai sama dua orang pria, kita jarang sekali mempunyai waktu untuk saling duduk dan berbicara secara mendalam. Ya kita hanya sebagai, ya namanya seorang laki-laki dan laki-laki hanya berbicara seperlunya saja. Tapi ketika saat itu, di momen itu saya bersama ayah saya banyak mendengarkan nasihat-nasihat yang jarang sekali kita mempunyai waktu bersama untuk membicarakan hal tersebut. Nah, itu momen yang menurut saya akan tetap saya ingat, karena di momen itu juga di mana saya belajar menjadi seorang laki-laki, dan situ saya sangat tenang karena ada sosok ayah yang mengajarkan saya dan memberikan saya nasihat. Baik, terima kasih Dedi. Oh, saya pikir Dedi dan Lisa menjawabnya hal yang paling berkesan pada waktu ayah saya mengirimkan uang saku buat saya. Wah, saya pikir begitu jawabannya. Oh, ternyata jawabannya enggak ya. Bagus, luar biasa. Tetapi memang benar, Pengalaman, Ded, ya. kepada Dedi, biasanya laki-laki itu yang saya tahu dekat dengan mamanya. Ya. Betul sekali. Anak perempuan dekat dengan bapaknya. Ya, itu karena terjadi di keluarga kami, jujur aja. Bukan berarti saya nggak dekat dengan anak laki-laki saya, enggak. Tetapi biasanya seperti itu. Tapi apresiasi kamu luar biasa. Baik, kita masih ada pertanyaan ini ya, untuk Dedi dan Lisa. Nasihat apa yang selalu Anda ingat dari ayah Anda sampai saat ini? Wah. Nah, nasihat apa yang Anda masih ingat sampai saat ini? Silakan Dedi. Ada beberapa nasihat yang sering sekali saya dengar dari ayah saya, tapi ada dua yang sangat berkesan untuk saya. Karena seperti yang tadi sudah saya katakan, ayah saya ketika saya telepon dengan keluarga saya jarang berbicara dengan saya, tapi ada dua nasihat yang saya masih ingat sampai saat ini. Yang pertama, ketika tadi seperti yang sudah saya sebutkan, ketika saya belajar merantau, di situ ayah saya mengatakan, nanti ketika sudah tiba di kota yang lebih besar, cobaan kamu sebagai seorang laki-laki akan dicoba oleh Tuhan. Kamu boleh melakukan apapun, menjadi apapun, tapi satu hal yang perlu kamu ingat adalah tetap di jalannya Tuhan dan tetap setia sama Tuhan. Kita orang tua tidak membutuhkan kalian menjadi sukses, mempunyai banyak uang yang banyak, tapi kebahagiaan orang tua itu adalah ketika dia melihat anak-anaknya tetap berpegang kepada Tuhan. Itu nasihat pertama yang masih saya pegang sampai sekarang dan membuat saya tetap, walaupun saya sudah merantau ke berbagai tempat, tapi saya tetap berusaha berada di jalan kebenaran, karena nasihat dari ayah saya sangat berkesan untuk saya. Dan juga nasihat yang kedua yang
masih saya pegang sampai saat ini adalah kamu adalah anak laki-laki tertua di keluarga ini. Jadi suatu saat jikalau saudara-saudaramu atau keluargamu berbuat salah dan menyakiti hatimu, jangan engkau sekali-sekali membuang saudaramu karena engkau adalah orang yang akan menjaga mereka. Itu dua nasihat itu yang akan tetap saya ingat dan sangat berkesan dari ayah saya. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Dedi. Lisa, silahkan share. Untuk saya, ayah memberikan nasihat bahwa saya harus jujur, rendah hati, kerja keras, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan dan aktivitas saya. Terima Ya. kasih ya, nasihat-nasihat yang bagus ya. Baik. Harapan-harapan orang tua. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Apa harapan kalian atau ada ucapan nggak yang terbaik yang kalian mau sampaikan kepada ayah kalian di hari ayah di saat ini? Untuk Lisa dulu. Apa harapannya dan ucapan apa yang kalian mau sampaikan? Apalagi Lisa kan pasti jauh dari orang tua ya. Nah, ada nggak yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih ayah, selalu support kita, selalu ada untuk Lisa dalam apapun situasinya. Ayah selalu yang terbaik. Amin. Lisa orang tua tinggal di mana? Tinggal di asrama sekarang. No, orang tua Orang kamu tuanya? tinggalnya di mana? Oh, di rumah, Enggak, di Di daerah, daerah di Manado mana? juga? tidak di Manado di sini. Oke. Oke. Dedi, silakan Ded. Ada harapan atau ucapan untuk ayah? Harapan saya untuk ayah saya ya seperti biasa, semoga Bapak tetap sehat-sehat, tetap berumur panjang supaya suatu saat bisa menyaksikan dan merasakan hasil keringat dari anaknya sendiri, anak-anaknya yang sedang merintis. Dan untuk ucapan kepada ayah, terima kasih karena sudah menjadi sosok yang baik selama ini. Dari Bapak, saya banyak belajar menjadi seorang pria yang bertanggung jawab. Terima kasih. Baik. Wah. Kalau Dedi orang tua ada di mana sekarang, ayah? Orang tua saya ada di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Sabu. Oh, di di Pulau Sabu. Sabu. Oh, kamu orang ini ya, NTT Semoga ya? ayah saat ini sedang menyaksikan Dedi ya. Iya. Ya, semoga. Ya. Dedi jangan nangis ya, kasih ucapan itu ya. Baik, ini memang momen yang sangat spesial ya di hari ayah ini ya. Memang kadang kita sering melupakan keberadaan orang tua kita, apalagi kalau jauh begini kan. Tetapi dengan momen adanya hari ayah, hari ibu, itu mengingatkan kita bahwa oh iya kita harus memberikan apresiasi ya Betul. kepada orang tua kita ya. Saya sendiri kalian beruntung ya kalau saya bilang ya, Dedi dan Lisa, karena orang tua saya tuh jauh dari saya waktu saya kecil karena orang tua saya pelaut. Ya, saya juga orang Manado ya, Lisa ya. Jadi papa saya tuh pelaut, jarang ada bersama dengan saya. Sekarang dia sudah meninggal. Jadi bersyukurlah kalian yang orang tuanya tuh bersama-sama. Nah, itu seperti pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf katakan tadi, harus sering memberikan apresiasi ya. Tunjukkan sikap kalian kepada ayah kalian dan ibu kalian. Baik. Baik. Kami mintakan kepada narasumber kita, Ya. Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, bila ada tanggapan mengenai hal ini. Ya, jadi ada tanggapan Pendeta dan Ibu mengenai anak-anak ini, Dedi dan Lisa, komentar-komentarnya silakan Pendeta dan Ibu. Ya, terima kasih. Ini bagus sekali. Jadi masing-masing mengingat apa yang orang tua pernah buat dan berterima kasih untuk apa yang orang tua telah buat atau Bapak telah buat. Sangat baik sekali. Dan seperti apa yang Dedi katakan, Bapak merindukan satu waktu boleh Bapak bisa melihat akan sukses daripada anak-anak, ya, adanya buah pekerjaan daripada orang tua, ya.
Dan dengan senya kembali faktor yang sangat penting untuk orang tua adalah melihat anak-anaknya itu tetap setia kepada Tuhan walaupun jauh daripada anak-anak daripada orang tua. Ya. Dan itu adalah rasa penghormatan kepada orang tua, memelihara nama baik daripada orang tua walaupun jauh dari orang tua. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan atau kepada orang tua, maka orang-orang akan bilang, oh anak si ini begini, ya anak si itu begitu. Itu sama dengan mempermalukan orang tua. Ya. Jadi sangat penting untuk tetap menjunjung tinggi ajaran daripada orang tua, menjadi seorang yang tetap setia. Baik. Nah, saya sebelum kita akhiri segmen yang kedua ini, kalau Mama sendiri, apa nasihat yang paling diingat dari Dedi? Ya, selama kamu ya, hidup lah ya, yang sangat berkesan. Ya, karena mertua saya juga menyaksikan acara ini pada malam hari ini, karena dia salah satu penggemar dari Hope Channel dan juga Obsesi Hati. Ada nasihat yang, tapi jangan nangis ya. Ya pastinya jadi Ada nggak nasihat yang diingat? ya tetap dari kecil karena kebetulan saya anak paling tua, dinasihatkan bahwa ya jadilah kakak yang baik bagi adik-adikmu dan tetap menjaga kehormatan orang tua karena memang seperti yang disampaikan tadi ya, dimanapun kita berada kita akan dikenal orang melalui oh ini anaknya si Bapak Sitorus, anaknya Ibu Sitorus. Mereka nggak kenal saya tapi kenal mama saya waktu lihat wajah saya, anaknya Ibu Sitorus ya. Pasti begitu sampaikannya. Jadi memang mau nggak mau bukan beban, tetapi memang suatu sukacita bagi kita bahwa orang tua kita dikenal dengan baik, ya kita juga akan merasakan, wah luar biasa rupanya orang tua saya. Jadi saya sangat bergembira akan hal itu. Jadi saya ingat memang nasihat Dedi memang selalu menyampaikan bahwa harus taat kepada Tuhan. Itu memang dari awal yang selalu diajarkan kepada kita, selalu taat kepada Tuhan karena memang Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Nah, baik sebelum kita akhiri, saya jadi sedih juga kalau istri saya nangis ini ya. Ada yang mau disampaikan ke Dedi yang menyaksikan langsung acara ini yang memang mertua saya sedang sakit stroke. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, Dedi, sabar ya Dedi ya. Walaupun Dedi sakit saat ini, tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Dedi tetap sabar, tetap penuh sukacita. Kami semua sangat menyayangi Dedi. Tuhan memberkati selalu Dedi. We love you. Amin. We love you, Dedi. Baik, sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam hari ini, saksikanlah persembahan dari Hope Channel Indonesia, lagu Ayah untuk para pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih untuk para guest ya. Para guest juga terima kasih atas waktunya telah bergabung, Lisa juga ada Dedi. Silakan, lagu Ayah. Kamu tuh tiap hari kerjanya main HP aja. Udah capek-capek ayah kuliahin kamu. Apaan sih ya? Aku juga kan gak pernah minta dikuliahin kan? Kuliahan kamu itu memang tanggung jawab ayah. Ayah tuh cuma mau yang terbaik buat kamu. Terbaik buat siapa sih ya? Kamu ini kalau ayah bilang selalu ngebantah aja. Sudah merasa pintar kamu. Capek aku sama ayah. Teringat saat engkau memeluk tubuhku ketika aku terbangun dari tidurku, lalu dengan lirih engkau katakan, tenanglah nak, ada ayah di sini. Sekarang sangat sulit kita bertemu ketika pikiran kita tak sejalan, tapi mohon sejenak untuk dengarkan tentang rasa dalam lubuk hatiku. Ayah,
besar. Dengan apa ku bayar kasihmu padaku yang begitu dalam. Ayah, aku merindukanmu, meski tak pernah ku katakan ku rindu. Tuhan tolong jagailah untukku, sehat selalu ayahku. Tuhan berkatimu. Tuhan tolong jagailah untukku, sehat selalu ayahku. Tuhan berkatimu. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Kami dari Hope Channel Indonesia berdoa semoga lagu Ayah yang telah dipersembahkan ini boleh menggugah hati semua anak, ya, agar lebih menyayangi, mengapresiasi ayahnya, ya. Dan biarlah lagu ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Baik, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih, ya. Iya, betul. Ya. Nah, baik, kita kembali bergabung dengan narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Kita masuk dalam sesi tanya jawab, ya, Pendeta. Ada pertanyaan yang pertama yang masuk. Bagaimana peran ayah berubah seiring waktu? Dan bagaimana kita dapat mendukung perubahan ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, dengan berjalannya waktu, memang peran ayah itu dapat berubah sebab anak itu makin lama makin besar. Kalau waktu kecil kan peran kita adalah bagaimana menggendong anak-anak ini selalu berjalan dan sebagainya. Tetapi kalau sudah pemuda kan kita tidak bisa hanya menggendong-gendong, ya. Tetapi orang tua tetap bisa memberikan perhatian kepada anak-anak tersebut, ya. Misalnya tetap memberikan teladan yang baik, ya. Kemudian tetap mendoakan, ya. Kemudian tetap memberikan bimbingan, ya, pada saat anak itu mendapatkan tantangan, ya. Orang tua harus memastikan bahwa anak-anak itu tetap dekat dengan Tuhan, ya. Jadi kemudian bisa sekali-sekali bisa bertanya, ya, apakah ada yang daddy atau ayah bisa tolong, ya. Ya. Jadi sementara anak itu mungkin sudah bekerja, ya, sekalipun namanya anak tetap anak, ya, dan kita harus jangan memandang dia sebagai anak kecil, tetapi kita bisa menjadi seorang sahabat untuk mereka, ya. Jadi sahabat, sekarang ayo kita sama-sama main games bisa, ya, atau sama-sama kita badminton sama-sama, ya. Kemudian menentukan jadwal di mana untuk kegiatan itu bersama-sama supaya anak itu dapat tetap merasakan bahwa mereka diperhatikan, ya. Mereka diperhatikan dan tetap mereka atau anak-anak mempunyai orang tua yang tetap mengasihi. Nah, sesudah anak-anak itu sudah menjadi dewasa dan sudah berkeluarga dan dan mempunyai anak sekalipun, ya, maka kita tetap bisa memberikan perhatian, ya, dengan, ya, selalu ada misalnya WhatsApp keluarga, ya. Jadi bagaimana tentang kegiatan, bagaimana perencanaan ini dan sebagainya. Jadi berjalannya waktu, kalau dulu langsung bicara lisan, sekarang mungkin melalui email atau melalui WhatsApp, ya. Tetapi kita tetap mempunyai komunikasi. Jadi kita tahu apa yang terjadi dengan anak-anak kita, apa yang terjadi dengan cucu kita, ya, dan kita tetap membantu sebagaimana yang kita bisa dapat bantu. Misalnya, kebetulan
ya kami tinggal di Amerika, kami tidak punya pembantu, ya, dan anak-anak kami ya dua-duanya profesional, ya, sebab masing-masing ya sibuk dengan mereka punya praktek di kedokteran, ya, banyak operasi-operasi yang mereka harus buat. Jadi kami bisa tolong, ya, tolong dalam menjagakan cucu, ya. Jadi kembali perubahan waktu, berjalannya waktu, tetapi orang tua tetap memberikan perhatian kepada anak-anak, ya, dan memberikan pertolongan seberapa yang kita bisa tolong. Ya, anak-anak akan bisa merasakan bahwa kita itu bukan lagi sebagai bagaimana, tapi kita tetap sebagai friends, ya, sebagai teman. Jadi kita, anak-anak kita pun merasakan, waduh, kita ini betul-betul sangat appreciate mereka dan mereka juga appreciate kita. Jadi perubahan memang role-nya itu berubah, tetapi tetap hubungan itu intim, tetap dekat kepada anak-anak. Itu yang paling penting. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang berikut dari pemirsa juga. Pertanyaannya adalah dari Saudari Nita lah. Saya nggak tahu apakah sudah menikah atau belum. Ya, Saudari Nita. Pertanyaan sebagai berikut ini, Pendeta dan Ibu. Bapak saya sudah meninggal, dan ketika meninggal, saya tidak ada bersama-sama dengan bapak saya. Dan bagaimana sekarang saya bisa mengungkapkan perasaan sayang dan rindu saya kepada almarhum papa saya? Apakah dari perilaku atau apa, Pendeta? Silakan jawabannya, Pendeta dan Ibu. Oke. Mungkin saya bisa bercerita dari pengalaman para rasul, ya. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-38 dan 39, ini buku tulisan dari seorang penulis yang terkenal, yaitu Ellen G. White. Dia bercerita, sesudah kematian daripada Yesus, maka mereka itu merasa kehilangan. Ya. Kemudian mereka mulai mengingatkan satu sama lain apa yang Yesus pernah katakan. Kemudian mereka mulai merasa sedih sekali, ya, oleh saat mereka sudah mengecewakan akan Yesus. Kemudian pada saat Yesus masih hidup. Kemudian mereka datang kepada kesimpulan cara yang terbaik untuk menunjukkan kasih sayang kepada Yesus adalah dengan menghidupkan ajaran Yesus, kemudian dengan mengabarkan pekabaran Yesus itu kepada orang lain. Ya. Dan itulah yang terjadi dengan para rasul-rasul, sehingga mereka begitu antusias dan katakan kami siap untuk mengabarkan, dan pada waktu itulah mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Ya. Nah, saya percaya, ya, bagaimana kalau seandainya orang tua sudah meninggal, kita tunjukkan kasih sayang, selalu ingat akan ajarannya, ya. Kemudian kita ingat pesan-pesannya kepada kita, kemudian kita melaksanakan itu, ya, bukan hanya ingat dalam pikiran, tetapi melaksanakannya dan melakukan apa yang orang tua katakan. Misalnya pesan daripada bapak daripada Kathleen, ya, Dr. Lee Sek Hong, sebelum meninggal itu pada saat kami dipanggil ke General Conference. Dan apa pesannya? Go where the Spirit wants you to go. Go where the Spirit wants you to go. Ya, pergilah, ya, kemana saja Roh Tuhan memimpin. Jadi itulah sebabnya kami ambil kesimpulan untuk pergi, ya, dan ya. Jadi jauh daripada orang tua, tetapi kami melaksanakan pesan yang diberikan oleh orang tua untuk menjadi pekerja yang baik kemana saja kami pergi sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Ya. Nah, itulah satu hal yang kita harus ingat, ya, pergi kemana saja dan laksanakan apa saja yang Tuhan inginkan dan apa saja yang orang tua pesankan. Ini adalah hal yang sangat penting. Walaupun orang tua sudah meninggal, kita masih tetap mengingat akan orang tua, menunjukkan kasih sayang kepada orang tua dengan menghidupkan, menghidupkan ajarannya, dan juga menyampaikannya kepada orang lain. Ya. So, tadinya memang kami agak ragu-ragu datang ke sini karena melihat bagaimana persentase anak-anak yang jahat di sini, anak-anak muda. Kami punya anak-anak masih kecil. Kami pikir di Singapura aman banget. Keluar bisa sampai jam 12 malam, tidak ada yang mau tembak-menembak dan sebagainya. Tapi Papa bilang, go where the Spirit wants you to go. Akhirnya barulah kami terima panggilan untuk bekerja di General Conference. Dan itulah yang kami selalu ingat sampai dia meninggal ke dunia. Yeah. Baik. Aduh. Memang kalau nasihat ayah dan orang tua lah, ibu juga,
itu adalah satu hal yang baik ya. Ini jadi momennya jadi seperti sedih ya, karena kita, ya, padahal ya karena memang bagaimanapun kalau bicara nasihat orang tua kita jadi terkenang. Saya pun jadi ikut sedih karena ikat papa saya almarhum juga. Tetapi kita lanjutkan dulu karena ada banyak pertanyaan yang masuk ini, ya silakan. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana ayah-ayah dapat mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Wah, ini juga penting ini. Silakan pendeta dan ibu. Ya, ini adalah satu hal yang sangat hal yang menjadi suatu tantangan kepada para ayah. Oleh sebab ayah itu selalu mempunyai tugas di luar. Ya, ibu ya sering mempunyai tugas di rumah tangga. Oke, ayah itu di luar dan memikirkan akan bisnis atau pekerjaan atau karir dan sebagainya. Ya. Nah, untuk itu ya sang ayah atau harus selalu ingat bahwa dia berbuat itu adalah untuk kepentingan keluarga. Ya. Jadi sang anak ataupun juga istri harus ingat apa yang Bapak buat adalah untuk kepentingan keluarga. Ya. Dan kami selalu ingatkan kepada cucu kami. Ya. Ingat ya, Chelsea dan Catherine, kami punya cucu, dia punya bapak, itu harus bekerja keras supaya kamu bisa sekolah, kamu bisa hidup dan sebagainya. Jadi itu hal yang sangat penting. Apa yang dibuat oleh orang tua, oleh bapak adalah untuk kepentingan daripada anak-anak. Ya. Yang kedua, ya, walaupun demikian kita perlu satu jadwal yang sangat penting. Ya. Usahakan paling sedikit ada 1 jam 1 hari dengan anak-anak. Ya. Jadi kalau waktu pulang ya mengambil waktu dengan anak-anak dan sebagainya, jadi dijadwalkan 1 minggu 1 hari, kemudian seminggu sekali harus ada 1 hari dengan anak-anak. Ya. Itulah hari Sabat. Iya, itu hari Sabat bersama-sama atau hari Minggu bersama-sama. Ya, jadi dengan demikian jangan masing-masing melakukan lagi kegiatan yang sendiri-sendiri. Ya, kadang-kadang orang tua membawa pekerjaannya ke rumah ya dan tidak cukup waktu. Dan saya satu waktu kami berada di Hong Kong diundang oleh Ketua Uni ya untuk makan bersama di rumah sakit kita ya bertingkat 20 waktu undang makan, kemudian istri daripada Ketua Uni ya Mrs. Falkenberg bertanya kepada saya, apa yang Anda akan buat kalau Anda dapat mengulangi sejarah hidup Anda? Langsung dikatakan, I will spend more time with our children. Kita harus ambil waktu lebih banyak dengan anak-anak kita, ya. Sebab anak-anak itu tidak selamanya beserta dengan kita. Jadi ambil tekad, ya. Setiap hari harus ada waktu, ya. Kemudian setiap minggu ada waktu, ya, penuh. Kemudian harus ada apa yang disebut family vacation, ya. Hal yang kami ingat walaupun anak-anak waktu itu sudah berangkat, artinya sudah berdiri sendiri, kami ingat waktu pergi ke Bahamas sama-sama. Ya, ya. Pergi ke Bahamas sama-sama, kemudian waktu untuk vacation sama-sama. Kami ingat waktu pergi ke Alaska sama-sama, ya, untuk cruise ke sana. Ya. Jadi mengambil waktu dengan artinya waktu untuk family vacation, ya. Walaupun mereka sudah menikah sekalipun, apalagi pada saat mereka belum menikah, ya harus ada family vacation, oke. Dan di samping itu, ya komunikasi harus baik, ya sehingga waktu anak-anak itu kontak, waktu misalnya dia dalam perjalanan, kemudian kita tahu di mana dia berada, ya. Sehingga kalau tidak ada berita kita khawatir. Jadi khawatir. Pernah ada kami tanya anak ini ada di mana sebab tidak ada message. Kemudian kami dapatkan kami sedang ada kesibukan ini. Terus dia katakan kalau orang tua yang lain tidak tahu di mana saya berada. Nggak tahu kami tahu oleh sebab tidak ada berita, kami telusuri padahal pada hari yang sama itu ya. Gitu. Jadi tetap harus ada komunikasi ya melalui iPhone atau mungkin telepon ya atau surat, tetap memberikan perhatian kepada mereka ya dan memastikan anak itu mengambil waktu dengan Tuhan ya. Jadi inilah hal-hal yang sangat penting sekali ya untuk kita ingat. Sebenarnya ya
kami punya banyak teman di Maryland, sebab kami tinggal di Maryland 21 tahun. Ya, 21 tahun kami tinggal di Maryland, ya di Silver Spring. Tetapi kenapa kami pindah ke North Carolina? Supaya ada lebih banyak waktu dengan anak kami. Dan Ya, cucu. dengan cucu. Sebab ya satu waktu kami tidak akan ada, toh. Ya, jadi paling sedikit kita sudah mencurahkan waktu yang sebaiknya sementara kita masih hidup atau sementara anak kita masih hidup. Ada. Ya, masih Masih ada. ada. Dan saya ingat biarpun bagaimana papa saya itu sangat sibuk, sangat sibuk. Selalu banyak sekali pasiennya dan pulang selalu lat. Tapi kalau kami sekolah atau apa, papa selalu datang. Lihat satu persatu kami, anak-anak satu persatu dilihat bagaimana sekolah, bagaimana pelajaran, selalu memberikan encouragement kepada kami. Jadi memang biar bagaimanapun sibuknya, ambillah waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak kita. Biarpun cuma hanya sebentar, tapi paling sedikit anak-anak bisa merasakan bukan saja mami yang penuh perhatian pada kita, tapi papa juga mempunyai penuh perhatian kepada kita. Mudah-mudahan ini juga menjadi suatu pegangan bagi kita, dan itulah sebabnya Tuhan memberikan hari Sabtu, hari Sabat, di mana kita sebagai satu keluarga itu, 24 jam bisa sama-sama. Ya, Jadi bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu. satu sama lain. Ya. Jadi hari Sabat juga adalah hari keluarga. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Dan memang selalu saya katakan, saya suka kalau jawaban dari Pendeta dan Ibu ini karena ada kesaksian hidup yang tidak bisa terbantahkan ya. Jadi ini satu hal yang baik ya, bagaimana pengalaman dari Pendeta dan Ibu sendiri. Orang tua mereka boleh, walaupun kita hanya dengar sih memang orang tua dari Ibu Pendeta Kathleen ya, dokter yang sangat sibuk dan terkenal di Medan, setahu saya. Ya. Mertua saya suka cerita ini. Tetapi masih menyempatkan, bukan menyempatkan Waktu. sebenarnya, menyediakan waktunya untuk anak-anak mereka. Betul. Memang dan terpujilah Tuhan oleh karena kita adalah orang-orang yang menguduskan hari Sabat. Jadi Sabat itu menjadi satu hari kesukaan, boleh berkumpul dengan orang tua. Betul. Kalau hari lain kan orang tua kita sibuk ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu jawabannya. Dan ini juga ada pertanyaan masuk dari Saudari Jacqueline namanya. Pendeta, kenapa ayah selalu galak kepada anak-anaknya sehingga seringkali ada beberapa ayah yang tidak terlalu dekat dengan anak-anaknya? Wah, silakan Pendeta. Ya, memang masalah galak itu tergantung kepada temperamen seseorang. Ya. Ada bapak yang memang kolerik, ya, jadi dia selalu tegas dan kelihatan seperti galak. Tetapi ada bapak yang flegmatik, ya, lambat, tetapi tidak banyak ngomong. Ya, ada bapak yang melankolik, ya, gampang menangis dan merasa terharu dengan anak-anaknya. Tetapi ada yang sangguin, selalu bawa anak-anak itu untuk ketawa dan sebagainya. Jadi masalah temperamen yang kita pernah bahas dulu. Nah, kalau seandainya galak, ya kita harus lihat bahwa itu memang temperamennya demikian, ya. Tetapi Hatinya. kita harus lihat Hatinya. hatinya. Itu artinya bahasa Tionghoa mengatakan ya tentang kasih itu, ya. Love to I, ya, berasal dari dua kata, yaitu hati dan menerima, ya, yaitu I, ya, terima hatinya. Jadi kalau misalnya bapak itu galak, kita harus lihat bahwa bapak itu tegas dan merindukan kebaikan kepada anak-anaknya. Ya. Dan umumnya demikianlah sang bapak itu, dia mengasihi akan anaknya, tetapi caranya mungkin berbeda antara yang kolerik dengan orang yang flegmatik ataupun yang dengan sanguin ataupun melankolik, ya. Jadi anak-anak harus belajar untuk menghormati akan sikap daripada ayah, dan kepada ayah sekalipun kalau seandainya kebetulan flegmatik harus ingat jangan sampai terlalu kasar, ya. Makanya Alkitab katakan Kasihilah anakmu. Kasihan anakmu, dan Alkitab katakan ya, janganlah kamu menyakiti akan anakmu, ya. Jadi dengan sifat yang galak gitu, ya, yang galak, biarlah menunjukkan satu hal yang tegas, tetapi tidak perlu harus marah. Orang bisa marah dengan tidak membentak, ya. Misalnya, Bapak ini marah loh. Ya, oleh sebab tindakan ini, ya. Jadi Bapak mau supaya Ucok atau Butet akan bertindak begini,
Ya. Jadi biarlah temperamen itu yang buruk itu dapat dikikis. Ada seorang yang bernama Tim LaHaye menulis buku Spirit Control Temperament. Jadi Roh Tuhan memimpin akan temperamen supaya makin lama makin halus, jadi bisa lebih lama lebih lembut dalam membimbing akan anak-anak sekalipun. Mudah-mudahan ini menjawab kepada pertanyaan yang dari ditanyakan. siapa? Jacqueline? Jacqueline, betul. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Dan selalu sangat disayangkan walaupun banyak pertanyaan, waktu kita sudah habis pendeta dan ibu ya. Jadi walaupun ada pertanyaan yang menarik sebenarnya, tapi ya kita harus menutup acara kita. Silakan closing statement-nya, pendeta Kuntaraf. Baik, kita semua berhutang budi kepada ayah, bapak kita atau dedi kita. Ya. Kita semua berhutang budi. Ya. Dan banyak hal yang para ayah telah buat. Ya. Mungkin bapak mempunyai kelemahan, namun selalu banyak kegiatan yang dibuat adalah untuk kepentingan keluarga, ya, untuk kepentingan anak-anaknya. Itulah sebabnya sebagai anak, marilah ingat pesan orang tua, berikanlah apresiasi kepada orang tua, teristimewa pada saat mereka itu masih hidup, ya. Dan berikanlah penghargaan dengan baik, ya, dengan semua ada 20 anjuran yang kita berikan tadi, ya. Berikanlah waktu dengan ayah kita sementara ayah masih hidup. Satu waktu di mana ayah sudah tidak ada, ya. Satu waktu kita akan kehilangan mereka, dan pada masa mereka hidup tunjukkanlah apresiasi dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf, dan kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Ibu Kathleen Kuntaraf kami undang untuk membawakan doa tutup. Apakah terdengar suara kami? Suara kami? Ada gangguan? Ya, kami nggak bisa dengar suaranya. Oh, Oke. Kami mengundang Ibu Pendeta Kuntaraf Ada untuk membawakan gangguan doa tutup. transmission ini nampaknya. Oke, Masih baik. belum terdengar suara kami, Ibu Pendeta? Sama sekali bisa tidak dengar suaranya. Baik. Oke. Kalau begitu, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih pelajaran yang sangat indah, di mana diingatkan kembali kepada kami agar kami dapat memberikan apresiasi kepada orang tua kami, terutama saat mereka masih ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan dari surga kepada kami, agar kami dapat lebih memberikan waktu kami, lebih memperhatikan orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang indah. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf telah membawakan pelajaran yang sangat berharga ini. Berkati mereka senantiasa Tuhan dengan berkat yang limpah, dan mereka dapat memberikan pelajaran-pelajaran yang baik bagi kami dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita mau terima kasih kepada Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, walaupun mungkin ada sedikit gangguan jaringan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas waktu yang telah diberikan untuk bahasannya. Baik, demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang ada di rumah, yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasannya pada malam hari ini. Dan juga kepada teman-teman kru Hope Channel Indonesia yang telah memandu acara ini, walaupun sedikit ada masalah jaringan, tetapi kita percaya Tuhanlah yang akan memperbaiki dan menyempurnakan program acara kita pada malam hari ini. Akhir kata, saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.